Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1B program studi manajemen yang beranggota 2 orang yaitu Tiara Ninda Aulia dan Widya Kamila. Nah, pada kali ini kami akan menampilkan video yang membahas tentang fungsi non-linear. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bu Eva Fitria. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Sedangkan bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, itu adalah fungsi kuadrat yang dimana fx ini adalah notasi suatu fungsi atau hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. Nah, fungsi kuadrat fx juga dapat ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, si y ini dan x ini berkaitan dengan diagram Kartesius, di mana x adalah sumbu x, y adalah sumbu y. X yaitu nilai yang akan dipetakan, dan ABC adalah bilangan real ya. Terus di sini ada grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat digambarkan ke dalam koordinat Kartesius sehingga diperoleh sumbu grafik fungsi kuadrat. Nah, sumbu x adalah domain dan sumbu y adalah kodomain. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Parabola kayak gini. Atau bisa juga kebalik ini. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga didapat nilai y. Kemudian pasangan nilai x, y tersebut menjadi koordinat dari y dilewati suatu grafik. Sebagai contohnya, grafik dan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya yang dimana nilai x itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan y nya 5, 0, min 3, min 4, min 1, 0, 5. Nah, ini kan tadi udah ada nilainya ya. Nah, ini tuh cuman kita iniin. Nah, ini kan ada min 2. Nilai x-nya ada min 2 dan y-nya 5. Nah, di sini kan min 2. Di sini 5. Kita cuman buletin gini aja. Tandai. Dan seterusnya gitu. Dan seterusnya min 1, nilai x-nya min 1, terus nilai y-nya 0. Ditandai gini. Jadi berbentuklah. Nah, di sini saya punya soal yaitu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Hitunglah nilai a ditambah 2b ditambah 3c. Di sini kan nilai a yaitu 3. Nah, ini nilai a 3. Terus b-nya min 2 dan c-nya adalah 5. Yang disuruh hitung itu a ditambah 2b ditambah 3c. Nah, di sini kan sama dengan nilai a yaitu 3. Terus ini b 2. Terus di sini nilai b adalah min 2 nih. Min 2 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 3 dikurang 4 ditambah 15. Nah, 15 ini dari 3 kali 5.
yang ini atau min 1 ditambah 15 sama dengan 14. Tuh. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Faktor dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a sama dengan 1 dapat dinyatakan dalam bentuk kurung buka x plus b kurung tutup kurung buka x plus atau ditambah q sama dengan 0. Nilai p dan q diperoleh dengan ketentuan p ditambah q sama dengan b dan p dikali q sama dengan c. Setelah difaktorkan, langkah selanjutnya adalah menyatakan faktor tersebut menjadi sama dengan 0. X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Nilai-nilai X yang diperoleh dari persamaan di atas inilah yang kita sebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan yang kedua yaitu X kuadrat minus 64. Kita tulis dulu di sini. Ini sama dengan 0. X-nya kita turunin. Di sini tandanya negatif, maka pasti di sini plus, sini minus. Bagaimana ngisi bilangan yang kosong ini? Nih, yang ini dan ini kita perkecil dulu nih. Kita isi sama ini. Cuma kita perkecil 64. Akar dari 64 itu berarti 8. Kita isi 8. Selanjutnya X plus 8 sama dengan 0. Dan X minus 8 sama dengan 0. X sama dengan, karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif 8. Sini X pindah ruas jadi positif 8. Jadi ini hasilnya. Nah, sekarang soal nomor 3. Soalnya kan seperti ini, sama seperti bentuk umum persamaan kuadratnya ya. Seperti ini. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sama. Jadi cara ngisinya itu kita buat dulu. Sama dengan 0. Kita turunin dulu x-nya. X. Sini x. Di sini tandanya negatif. Jadi pasti di sini positif dan di sini negatif. Nah, setelah itu bagaimana cara ngisi yang bilangan di sini, itu kita lihat dari faktor dari 10. Faktor dari 10 itu kita cari 1 kali 10, 2 kali 5, ada lagi nggak? Udah ya, ini aja. Berarti isinya itu isi bilangan di sini yang kosong ini antara 1 dan 10 atau 2 sama 5. Nah, setelah itu kita lihat di sini tandanya positif. Berarti angka yang besarnya itu nilainya positif. Ini negatif. Nah, kita jumlahkan yang hasilnya itu positif 3. Minus 1 ditambah 10 hasilnya 9. Minus 2 ditambah 5 itu 3. Berarti yang memenuhi bilangan ini kita pakai yang ini ya. Di positif 3 negatif 2. Nah, selanjutnya X plus 3 sama dengan 0 dan X minus 2 sama dengan 0. X sama dengan, ini positif pindah ruas jadi negatif 3. Ini X sama dengan, ini negatif pindah ruas jadi. Melengkapkan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat merupakan salah satu alternatif jika akar-akar persamaan kuadrat
memuat bentuk akar atau irasional sehingga sulit untuk difaktorkan. Melengkapkan kuadrat dilakukan dengan cara mengubah salah satu ruas menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti X plus P kuadrat. Bentuk di atas dapat dijabarkan menjadi kurung buka X plus P kurung tutup kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2P, dan C sama dengan P kuadrat. Karena B sama dengan 2P, maka P sama dengan B per 2. Akibatnya, persamaan di atas dapat kita tulis menjadi kurung buka X plus B per 2 tutup kurung kuadrat sama dengan X kuadrat plus BX plus B per 2 kuadrat. Persamaan inilah yang nantinya kita jadikan acuan dalam mengubah bentuk persamaan kuadrat ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Contoh melengkapkan kuadrat. Nomor 1, tentukan akar-akar dari X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini pindahkan konstanta C ke ruas kanan, jadinya X2 plus 4X sama dengan minus 1. Tambahkan kedua ruas dengan B kuadrat. Tambahkan dengan B per 2 kuadrat. Jadinya seperti ini. X2 plus 4X kuadrat plus 4X plus yang ini ditambahkan di sini, jadi kurung buka 4 per 2 kurung tutup kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 per 2 kuadrat. Jadinya seperti ini. X2 plus 4X plus 4 sama dengan 3. Ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan mengacu pada kuadrat sehingga diperoleh X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Akarkan kedua ruas sehingga diperoleh X plus 2 sama dengan plus minus akar 3 X sama dengan minus 2 plus minus akar 3. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan minus 2 plus akar 3 atau X sama dengan minus 2 min akar 3. Metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 didapatkan dari rumus ABC berikut. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, contoh soal menggunakan rumus ABC itu tentukan akar-akar dari X kuadrat minus 5X min 104 sama dengan 0. A nya 1, B nya minus 5, C nya min 104. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X12 sama dengan min kurung buka min 5 plus minus akar yang ini diambil dari sini minus 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali minus 104 2 dikali per 2 dikali 1. X12 sama dengan 5 plus minus akar 25 ditambah 416 per 2.
X12 sama dengan 5 plus minus akar dari 441 per 2 sama dengan 5 plus minus akar dari 441 adalah 21. Jadi 5 plus minus 21 per 2. Hasilnya itu X1 sama dengan 5 plus 21 per 2 sama dengan 26 per 2 sama dengan hasilnya 13. Yang X2 sama dengan 5 dikurang 21 per 2 sama dengan minus 16 per 2 dan sama dengan hasilnya itu minus 8. Titik potong 2 persamaan kuadrat. Tentukan titik potong 2 persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Jadi kita harus mengetahui kalau ini tuh harus persamaan kuadrat. Kalau ini sudah termasuk persamaan kuadrat, kita masukkan ke rumus ABC. Kita masukkan ke rumus ABC. Ya, dimulai X2 plus 3x min 10 sama dengan 0. A nya 1, B nya 3, C nya minus 10. Masukkan rumusnya, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X sama dengan min 3 plus minus akar 3 pangkat 2 min 4 kali 1 kali minus 10 per 2 dikali 1. X sama dengan min 3 plus minus akar 9 plus 40 dibagi 2. X sama dengan min 3 plus minus akar 49 sama dengan atau per 2. Nah X1 nya X sama dengan di sini X1 sama dengan min 3 plus akar 49 per 2 sama dengan minus 3 ditambah 7 karena 49 akar dari 49 itu 7 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2. Ini X2 yaitu min 3 negatif 3 dikurang akar 49 per 2 sama dengan min 3 dikurang 7 per 2 sama dengan min 10 per 2 hasilnya sama dengan min 5. Nah, kita menemukan hasilnya titik potong 2 persamaan kuadrat itu yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 0 dan X sama dengan min 5, Y sama dengan 0. Jadi ini titik potongnya 2.0 dan minus 5.0. Selanjutnya penggunaan fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis. Nah, fungsi permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar tercapai apabila QD sama dengan QS, di mana titik keseimbangannya adalah FE dan QE. FE ini sama dengan harga keseimbangan dan QE ini sama dengan jumlah keseimbangan. Nah, di sini juga ada kurva transformasi produk. Yang pertama ada kurva transformasi produk adalah tempat kedudukan kombinasi jumlah dua jenis barang yang dapat dihasilkan dengan masukan tertentu. Yang kedua, apabila jumlah satu jenis barang meningkat dapat terjadi dengan mengurangi jumlah barang yang lain. Yang ketiga, kurva yang digunakan kurva ellipse, parabola atau hiperbola. Yang terakhir, secara rasional, ekonomis
Kurva transformasi produk biasanya cekung bila dilihat dari bawah. Nah, di sini ada gambar kurva transformasi penduduk. Di sini barang Y dan ini barang X-nya. Nah, di sini juga saya punya soal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat, sedangkan penawaran QS sama dengan min 8 ditambah 2P. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, keseimbangan pasar kita tulis dulu QD. Ini kan rumusnya QD sama dengan QS. Terus QD itu berapa? QD itu kan 19 dikurang P kuadrat, tulis. Terus QS nya dimasukkan, berarti sama dengan min 8 ditambah 2P. Kenapa ini bisa jadi 27? Karena 19 ditambah 8 adalah 27, dan 3 ini dari P sama 2, P kuadrat sama 2, nilai P1. Terus P2 sama dengan 9, P sama dengan 3. Jadi ini Q-nya yaitu sama dengan 19 dikurang P2 sama dengan 19 kurang 3 kuadrat sama dengan 10 ya. Terus ini jadi PE-nya 3, QE-nya 10. Udah selesai itu. Nah, selanjutnya ada biaya. Biaya merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, di sini saya mempunyai satu soal yang dimana diketahui fungsi biaya produksi sebagai berikut. TC atau total cost sama dengan 4.250 ditambah 100 Q dikurang 25 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Di sini tentukan TFC atau total fixed cost, TPC atau total variable cost, APC average fixed cost, terus APC adalah average variable cost, dan AC adalah average cost, terus MC adalah marginal cost ya. Di sini TFC atau biaya tetap, biaya tetap ini adalah ini 4.250. Jadi ditulis di sini 4.250. Terus total variable cost-nya yaitu 100 Q dikurang 25 Q kuadrat ditambah Q kuadrat 3. Nah, terus ini ada ini ya, APC sama dengan di sini nilai total fixed cost per Q yaitu 4.250 per Q. Terus APC di sini total variable cost-nya per Q. Di sini ditulis juga total variable cost-nya kan ini 100 Q dikurang 25 Q dikurang 25 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Nah, ini tuh dicoret. Ini dicoret jadi Q. Ini jadi sisa 2 ya. Jadi sama dengan 100 dikurang 25 Q ditambah Q kuadrat.
average cost ya. Di sini ditulis 4.250 ditambah 100 dikurang 25 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 ini nih ditulis semua. Terus ini dibagi Q sama dengan 4.250 per Q ditambah 100 dikurang 25 Q ditambah Q pangkat 2. Nah selanjutnya ada MC atau marginal cost, yaitu ini ada TC, yaitu TC ini total cost ya, MC ini sama dengan TC. Nah ini ada turunannya, yaitu 4.250 ditambah 100 Q dikurang 25 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Nah ini 4.250 itu habis, 100 jadi 100, 25 jadi 50 Q, dan Q pangkat 3 jadi 3 Q.